Kok sepi? Mengapa gereja ini sepi? Biasanya aku lihat Bapak itu ada di sebelah kiri. Biasanya aku lihat ibu itu di sebelah kanan. Dan anak-anak muda memenuhi ruang atas. Masih kuingat canda celoteh tawa mereka. Tertawa bersama-sama, atau bahkan ada yang tertawa sendiri. Ada yang sibuk bermain handphone. Ada yang sibuk melamun. Dan ada yang sibuk tenang dalam lelapnya. Tapi kenapa hari ini sepi? Atau jangan-jangan karena ruangan ini gelap ya? Siapa tahu mereka duduk di situ. Coba kulihat sebentar. Wah, aku kok tidak melihat mereka ya? Apa mataku salah? Dalam gelap pun aku tidak bisa melihat mereka. Apakah ini berarti bahwa Yesus harus kembali mati tahun ini dalam sepinya? Sepi. Ya, sepi. Sebuah keadaan tanpa kata. Sebuah situasi tanpa suara. Tanpa cerita, juga tanpa berita. Ya, sepi itu ada baiknya sih. Karena di satu sisi sepi itu menyenangkan. Karena dalam sepi bukankah ada ketenangan? Ada keteduhan, ada kesehatan, kesegaran. Bahkan kadangkala muncul refleksi diri yang menghasilkan kedamaian. Ada kalanya kita membutuhkan sepi. Ada kalanya kita membutuhkan senyap. Di tengah hidup yang ramai dengan berbagai kebisingan. Ada kalanya sepi itu menjadi solusi atas hidup yang penuh basa-basi. Namun sepi juga menakutkan loh. Masih kuingat dulu ketika aku masih kanak-kanak. Ketika malam itu sudah datang, dan waktu tidur harus kujelang, tapi mataku ini loh, mataku tak kunjung mau terpejam menyambut indahnya mimpi. Serem. Dalam sepi, aku merasakan ketakutan.
dalam sepi imajinasi di kepalaku ini terbentuk. Membentuk satu persatu tokoh-tokoh dengan wajah yang mengerikan. Muka buruk, gigi tajam, seolah-olah makhluk-makhluk ciptaanku itu hendak menerkam aku. Sangat mengganggu. Sepi menghasilkan ketakutan. Sepi menghasilkan keterasingan. Sepi menghasilkan kesendirian. Dan bahkan bisa jadi kesedihan. Karena dalam sepi ada rasa ditinggalkan. Dalam senyap ada rasa tidak dipedulikan. Dalam sepi ada rasa tak dicintai. Dalam sepi kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Dalam senyap kami meneduhkan hati kepadamu. Kami sadar betapa keadaan sepi sedang menggerogoti hidup kami hari demi hari. Dan hari ini kami sungguh merasakan sepi itu. Sepi yang juga Engkau rasakan dan Engkau alami ya Bapa. Sepi, sekalipun Engkau bersama dengan banyak orang. Sepi, karena tak satu pun yang mau mengikut Engkau dengan setia. Kami ingin meneduhkan dalam sepi-Mu Bapa. Kami ingin hadir di dalam segala rasa-Mu Tuhan. Menghayati kembali arti sepi di Kamis Putih ini. Biarlah hati-Mu menyatu dengan hati kami. Kami bisa merasakan akan sepi yang Kau alami. Di dalam Engkau yang menghadapi sepi, kami tundukkan hati kami. Amin. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes. Dia berkata, "Pergilah engkau, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Yesus menghadapi sebuah peristiwa yang sangat penting. Sebuah perayaan masa lalu yang terus diingat menjadi sebuah monumen iman orang percaya kala itu. Mereka akan dibawa pada sebuah pengingatan akan umat yang dianiaya, yang ditindas. Penuh tekanan, penuh ancaman, dan ratap tangis itu menjadi makanan mereka setiap hari. Tapi itu dulu, itu kisah lampau. Karena ternyata air mata itu telah berubah menjadi mata air kehidupan. Keluh kesah diganti dengan ungkapan penuh syukur. Dan orang-orang kala itu menduplikasi masa-masa itu dengan bersama-sama makan dan minum
Ya, makan dan minum, bukan sekedar makan dan minum, tapi mengingat pertolongan Tuhan yang telah bekerja buat mereka. Sangat indah, indah sekali. Terbayang wajah-wajah penuh sukacita, wajah yang semula lesu dibuat sumringah. Wajah yang sendu kini mampu tersenyum dengan luar biasa. Pengharapan jadi kenyataan. Doa setiap malam bukan lagi mimpi, tapi dijawab sudah. Mereka gembira, mereka bersuka. Tak terbayangkan ramainya kala itu. Ramai, sangat ramai. Tapi sekaligus sepi. Sepi. Ya, Yesus merasakan sepi sekalipun dia di tengah-tengah keramaian. Dia merasakan sepi ketika waktu mulai mengiris hati Yesus pedih. Di antara mereka yang bersorak gembira, merasakan hadirnya hari sukacita. Tetapi kenapa Yesus menangis ketika orang tertawa? Bukankah ada firman, bersukacitalah dengan mereka yang bersukacita, menangislah bersama dengan mereka yang menangis. Mengapa Yesus malah bersedih? Mengapa Yesus merasakan sepi? Apakah karena besok salib itu akan dia pikul? Apakah terbayang di dalam hati dan pikirannya bagaimana paku-paku kasar itu akan menembus kedua tangan yang penuh cinta? Apakah dia merasakan bahwa esok dia harus menutup mulutnya, menutup segala emosi dan perasaannya, dan membiarkan orang-orang di bawah salib itu mempermalukan dia? Ya, bisa jadi begitu. Siapa juga yang tidak takut menghadapi kengerian yang tak bisa dia hindari? Bisa jadi Yesus takut secara ragawi. Namun apakah cuma itu? Sesungguhnya dalam sepinya ada satu persoalan besar yang ia rasakan. Ada satu pergumulan yang luar biasa dan itu dia ekspresikan dengan kesepian. Dan itulah dosa. Dosa yang memutuskan setiap hubungan yang mesra, yang mengubah hubungan yang manis jadi hambar, yang merombak kebersamaan jadi sendiri, yang menceraikan kebersamaan menjadi sepi. Yesus sedih. Ia kesepian. Kalau nampak kekasih-kekasihnya itu berbondong-bondong, banyak orang yang nampaknya mengikuti dia seolah-olah hendak mengatakan, kami bersamamu Yesus. Masih ingat? Simon Petrus dengan gagah mengatakan, mari kita mati bersama-sama dengan dia. Sekali-kali sampai penjara pun, aku akan bersama-sama dengan engkau. Saudara, semua itu tidak menjadikan Yesus kemudian merasa kuat. Karena dia tahu, dia harus melakoni salib itu sendirian. Bergumul sendiri di dalam sepi. Kesepian, itulah deritanya. Kesepian itulah rasa sakitnya.
yang jauh lebih memedihkan daripada cucuran darahnya di tiang salib itu. Dosa kita, dosa saya, dosa saudara, mengubah ketentraman jadi sepi. Dosa merombak wajah dunia yang dicintai ini menjadi bak kuburan, kosong, tenang, tapi juga menakutkan. Berkumpul namun tak ada wajah bersahabat, bersama namun sendiri-sendiri. Kesepian merupakan penderitaan terbesar yang manusia hadap. Bukan sakit, bukan. Bukan lelah karena memikul beban, tapi beban terberat dalam hidup manusia adalah karena tidak ada lagi kata peduli di dalam nurani.
Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ia kesepian. Ya, ia kesepian. Namun ia tak bisa larut dalam rasa sepinya itu. Ia pun tak meminta para murid melayaninya, mengingat ini hari akhirnya. Ia tak minta disanjung. Dia tak minta kekuatan dalam sepinya. Sebaliknya Alkitab mengatakan dia berlutut, dia menanggalkan jubahnya simbol harga dan hormat, serta mencuci dengan telaten kaki para murid yang dikasihinya dengan sabar hingga tuntas. Sekalipun ada sisi hati yang remuk, saat tiap sekaan direspon dengan saling beradu kekuatan, beradu hebat. Aku yang terbesar, aku yang terbaik. Di tengah riuhnya, kekasih-kekasih hatinya mencari popularitas. Sepi yang dirasakan ketika dia menginginkan sebuah kekuatan, saat dia butuh ditopang. Namun yang dicinta justru saling mencaci dan membangun kemegahan diri, membangun kekhawatiran tersaingi, dan hidup tanpa kebesaran. Bisa kurasakan sepinya. Betul-betul sepi yang dia lalui. Hanya berteman sehelai kain lenan dan air dalam basi yang sesungguhnya menjelaskan sejelas-jelasnya. Inilah jalan kehambaan di dalam kehampaannya. Tanpa kehormatan, tanpa apresiasi, jalannya adalah membungkuk, bukan membusungkan dada. Langkahnya adalah mengangkat, memikul, melayani, dan memulihkan hati satu pribadi demi pribadi yang lain. Sepi, namun ia mesti harus berjalan tanpa menuntut kemuliaan yang belum waktunya.
api itu sudah padam. Dan tanpa diminta, kegelapan itu menguasai kita. Karena bukankah kegelapan itu pada dasarnya tidak pernah ada? Kegelapan itu terjadi ketika sang terang itu berlalu. Ia dipadamkan oleh pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkannya. Lihat, terang itu telah padam ketika ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Tubuhnya bak roti yang dikoyakkan, yang dipecahkan dan dibagi-bagikan bagi mereka yang akan meninggalkan dia, meninggalkannya sendiri. Bagi Simon yang tidak pernah mau mengucapkan barang sepatah kata pun kalau dia mengenal Yesus. Bagi setiap kita yang berdosa kepadanya. Terang itu telah padam ketika ia berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kering, tak tersisa dalam hidupnya. Semua diserahkannya untuk manusia. Semuanya. Ya, semuanya. Untuk mengusir sepi dengan nyerinya. Apakah hatimu tengah sepi? Hatimu tengah sepi? Hatimu tengah sepi? Apakah hari-harimu dikepung kesendirian tanpa pernah engkau mampu menjawab dan melawannya? Rumahmu sepi, kerjamu sepi, keluargamu sepi, relasimu sepi, hidupmu sepi. Sakit membuat engkau kesepian. Bahkan kematian pun membuat sepi hidupmu dari orang yang dicinta. Itulah kesepian karena dosa. Bukan sepi damai, bukan. Namun sepi ketercekaman. Sepi yang menakutkan, sepi yang mencemaskan. Dosa itulah yang memisahkan kita dari Tuhan, memisahkan kita dari sesama. Adakah engkau kesepian? Adakah engkau terluka? Namun tak satu pun yang mampu membalut luka-lukamu. Tak satu pun yang sanggup menolongmu. Ketahuilah, jalan Yesus. Ia sudah menanggung sepimu. Ia telah memikul takutmu. Ia telah mengangkat khawatir dan cemasmu. Ia ambil semua dan ia pakukan semua di dalam dirinya di atas Golgota. Ia lakukan
karena Dia mencintaimu. Dan karena Ia tidak mau engkau merasakan kesepian yang Ia sendiri rasakan. Dia tidak mau merasakan kepahitan yang kita rasakan pahit. Dia pikul semua itu di dalam tubuhnya, supaya engkau tak perlu kesepian, supaya engkau tak perlu merasakan kepahitan di dalam hidup. Dia cuma ingin satu hal dalam diri kita. Kasihilah seorang akan yang lain. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku. Ya, kamu adalah sahabatku, kata Yesus. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saling mengasihi. Berlebihankah itu? Tidak berlebihan. Karena bukankah setiap orang mendamba, merindukan kasih? Bukan sekedar kasih yang bertengger di atas mimbar menjadi sebuah retorika, kata-kata. Setiap orang ingin hidupnya dipenuhi dengan cinta kasih itu. Ketika Yesus membebani kita, kasihlah seorang akan yang lain. Sesungguhnya bukan beban yang Yesus berikan di atas pundak kita. Bukan sesuatu yang asing, bukan. Tapi berangkat dari keinginan dan kerinduan kita mengatasi sepi dan pahit hidup ini. Dia memberikan sesuatu yang kau rindukan selama ini. Karena itu Ia berpesan, enyahkan sepi, enyahkan pahit, kasihlah seorang akan yang lain. Karena setiap orang yang mengasihi, Tuhan hadir di dalam hidup. Bahkan kepada mereka yang pernah melukai hatimu. Maafkan mereka dan beri ketulusan kasih Yesus. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti
ajar ku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Dunia tengah sakit, tapi sakit yang dunia derita bukanlah pandemi yang hari ini sedang mewabah. Saat ini dunia tengah sakit karena dunia tengah kehilangan satu perkara yang membuatnya tak mampu melihat hari esok dengan baik. Dunia tengah sakit karena kasih Allah mulai hilang di dalam hatinya. Manusia saling menghujat yang dengan cepat terucap. Dunia lebih suka mencaci maki. Manusia lebih suka menyakiti hati yang terekam begitu kuat dalam nurani. Menyerang, menista, menghina, menyudutkan sesama, seolah-olah menjadi dongkrak untuk menunjukkan diri luar biasa. Dunia kesepian dalam keramaian. Dunia sakit, dunia ini miskin. Dan disitulah engkau diundang, disitulah engkau dipanggil Tuhan. Disitulah Tuhan mencarimu untuk membagikan satu perkara. Berikan teladan kasih itu. Bukan untuk menggurui dunia, bukan. Tetapi memberikan teladan dari apa yang telah Tuhan berikan pada kita. Memberlakukan kasih dalam hari-hari kehidupanmu. Dunia boleh berjarak hari ini. Wajah kita pun mungkin tersamarkan karena masker. Tapi kasih tak boleh menjaga jarak. Kasih tak boleh tertutupi. Semarakkan hidupmu dengan memberi dan berbagi. Penuhi hidupmu dengan bersama-sama menahan caci maki ini. Belajarlah untuk mengapresiasi dan memuji. Sehatkan hidup kita dengan pikiran-pikiran yang positif, bukan berkata negatif. Bantulah mereka yang membutuhkan tangan kita, tanpa terlebih dahulu menunggu mereka berteriak minta tolong.
Dan satu lagi, kasihilah setiap orang melalui doamu. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Kini Getsemani menjelang Yesus. Ia tersungkur di dalam doa demi sebuah cinta. Ia berdiam diri membiarkan sepi membalut hidup dan sedihnya. Adakah cintanya kau lihat? Adakah kasihnya kau rasakan? Adakah suara sayup dalam gentar kau dengarkan? Ketika ia berkata, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu dari hidup, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Jadilah kehendak-Mu. Sanggupkah kita melayani kehendak-Nya? Bisakah kita mengerjakan apa maunya? Kasihlah seorang akan yang lain. Itu kehendak-Nya. Itu salib-Nya dan salib-Mu. Pikulah itu. Pikulah dengan tekun. Ketika kami mesti memikul salib-Mu Tuhan, maka berikan kami kesanggupan, berikan kami kemampuan dan kekuatan untuk memikul salib seperti Engkau memikulnya,
supaya kami pun sanggup untuk menjalani kehendak Bapa dengan apapun berat dan sakitnya. Melalui kami Engkau ingin berkarya. Melalui kami Engkau ingin dunia disembuhkan dan dipulihkan. Melalui kami, tangan-Mu yang penuh cinta ingin terulur dan menyampaikan cintanya. Terpuji Engkau Allah yang dalam sepi tetap mengasihi. Amin. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu.